Selamat malam, perkenalkan nama saya Hendra Januar Subaryani dengan NIM 333 21996 akan melakukan praktikum unit 4, di mana praktikum unit 4 ini yaitu rangkaian arus bolak-balik, di mana sudut fase saya akan menjelaskan sedikit tentang uh, unit 4 ini, di mana sudut fase tegangan dan arus, yaitu pada sistem suatu arus searah tidak dikenal adanya perbedaan sudut fase antara arus dan tegangan. Tapi pada arus bolak-balik, arus dan tegangan memiliki sudut fase serta perbedaan fase dan sudutnya. Nah, dalam banyak kasus perhitungan tegangan sumber dianggap mempunyai sudut fase itu sama dengan nol dan menjadi referensi sudut fase arusnya tegangan itu dari jenis beban. Itu sudut fase arusnya tegangan itu kita ketahui dari jenis bebannya. Nah, fase induktif membuat fase arusnya itu tertinggal, sedangkan beban kapasitif membuat fase arusnya itu mendahuluinya. Nah, untuk hukum Kirchhoff tetap berlaku pada sistem ABB. Yang perlu diperhatikan adalah penjumlahan dari komponen arus ataupun tegangannya. Nah, untuk komponen-komponennya, komponen pada rangkaian pertama itu kita menunjukkan osiloskop, sumber AC, voltmeter, resistor, dan juga induktor dan juga digital multimeter, di mana kita atur nilainya itu seperti ini: 4,24 per 50 Hz, untuk induktor 2,5 mH. Nah, setelah itu kita perolehlah hasilnya sebesar untuk besar tegangan itu sebesar 5,33 volt, di mana untuk arusnya itu 4,01 mili ampere, dan grafiknya itu seperti gambar yang sudah tertera pada di samping. Lanjut ke yang kedua, kita menggunakan. Nah, sebenarnya yang kedua sama yang ketiga ini sama, cuman bedanya untuk rangkaiannya sama, yang di pada rangkaian kedua ini tidak menggunakan induktor, melainkan kita mengganti induktornya menggunakan kapasitor. Nah, di mana nilai kapasitor kita atur 1 mikrofarad, yang ini 1000 ohm resistor, dan untuk sumber AC itu sama. Nah, untuk besar dapat penghasilan hasil dapat besarnya volt itu sebesar 2,71 volt, sedangkan arusnya -29,49 mikroampere, di mana grafiknya itu dapat kita lihat seperti yang tertera pada gambar di samping. Nah, ini untuk rangkaian ketiga itu merupakan rangkaian RLC, di mana di sini kita menggunakan resistor, induktor, dan kapasitor, di mana kita set induktor resistor sebesar 1 kilo ohm, induktornya sebesar 2,5 mH, kapasitornya sebesar 1 mikrofarad, sumber arus DC-nya sama 4,24 volt per 50 Hz. Nah, setelah itu kita jalankan, kita dapat peroleh hasil 2,71 volt, di mana grafik yang kita peroleh juga itu dapat kita lihat pada gambar di samping. Ya, ini gambarnya itu seperti ini. Di grafiknya seperti ini. Pada rangkaian ini grafiknya itu seperti ini. Nah, lanjut yang keempat, kita untuk mengukur tegangan. Nah, di mana rangkaiannya ini kita menggunakan satu buah osiloskop, satu buah digital multimeter, satu buah sumber AC, satu buah resistor, induktor, dan kapasitor, serta 3 buah voltmeter, karena kita di sini tuh mengukur tegangan. Nah, kita atur pada resistornya 1 kilo ohm, pada induktornya 2,5 mH, dan pada kapasitornya 1 mikrofarad, di mana besarnya itu kita peroleh 1,21 volt, tegangan pada induktor 777,00 mikrovolt, dan pada resistor besarnya itu 1,5 volt. Nah, adapun
grafik yang dimunculkan pada rangkaian keempat ini, di mana rangkaian grafiknya itu tertera nih seperti pada gambar ini. Nah, ini dia grafiknya. Untuk yang rangkaian terakhir, nah untuk yang rangkaian terakhir tuh kita mengukur arus, kurang lebih rangkaiannya sama kayak seperti yang tadi. Kita membutuhkan sumber AC, osiloskop, digital multimeter, satu buah resistor, satu buah kapasitor dan satu buah induktor, dan 3 buah ampere meter, di mana kita atur sumber AC-nya itu 2,24 volt per 50 Hz. Nah, untuk resistornya itu sebesar 1 kilo ohm, dan untuk induktor itu sebesar 2,5 milihenry. Nah, kita atur lagi besarnya kapasitor sebesar 1 mikrofarad, di mana uh, kita peroleh besarnya ampere meter, besarnya arus itu pada resistor 829,41 mikroampere, pada induktor min 104,87 ampere, dan pada kapasitor min 1,72 miliampere. Nah, itu mungkin. Nah, untuk grafiknya dapat kita peroleh seperti gambar yang tertera ada di sebelah rangkaiannya. Nah, seperti ini untuk grafiknya. Nah, untuk pengukuran juga ini sebelumnya tadi tertinggal. Ini untuk osiloskop. Saat kita menggunakan osiloskop ini kita atur ke arus, dan ini kita atur ke AC. Itu juga non osiloskop yang ini kita harus arus dan AC. Yang itu juga osiloskop pada rangkaian pertama kita atur modenya ke arus dan AC. Nah, untuk memunculkan grafik ini tadi kita tadi harusnya kita tambah add graph. Nah, nanti akan muncul sendiri grafik sini, di mana ini nanti datanya kita atur maksimumnya 10, minimumnya min 10, waktunya itu 15, dan di sini kita buat milimeter per sekon. Nah, di mana untuk supaya gambar dapat diperoleh gambar seperti ini, nanti kita klik kanan pada mouse nih, klik kanan itu kita pada grab. Nah, auto pause, nanti gambarnya akan berhenti secara otomatis seperti gambar yang ini. Nah, mungkin untuk praktikum unit 4 rangkaian listrik yang pengaruh sinyal terhadap rangkaian RL dan RC paralel, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.